Fadli telepon saya. Iya, saya cerita Ustaz. Ya udah kalau begitu Bang Fadli, ya saya udah siapin sok terapi buat Din. Nggak ganti baju dulu Ustaz nih. Udah langsung aja. Terapi apa nih? Nih Bang, abang nama siapa Bang? Sobar. Bang Sobar, abang harusnya bersyukur Bang. Abang punya istri yang ngingetin abang, buat abang berubah jadi orang baik. Abang harusnya berterima kasih. Tapi kan saya berbuat gitu kan demi istri Pak Ustadz. Demi istri tapi caranya salah. Mengerjakan sesuatu itu harus dengan cara yang benar. Kalau caranya salah, maka tidak akan memperoleh pahala. Bahkan yang ada justru berdosa. Karena abang melakukannya dengan cara yang salah. Bang, sekarang Gila lu. Allah, ya Allah, salah. Akbar. Lu jadi ribet. Udah deh Bang Fadli Hah? udah. Udah sekarang biar saya bawa aja deh. Ya udah, dibawa deh. Ya biar Ya. langsung terapi aja deh. Nih istrinya gimana, mau diantar pulang aja Pak teman-teman deh. Ya, ini bahaya kalau di sini terus nih, ya. Udah diantar pulang aja, Kipli bawa Kipli. Saya mau dibawa kemana Pak Ustadz? Udah tenang aja Bang Sobar. Nah, sini Bang Sobar nih, ya. Ya apa-apaan nih Pak Ustadz? Bangunan kosong nih. Nah Fadli apa-apaan kok saya dibawa kemari? Saya juga nggak tahu Ustaz, di pelajaran dari Pak Ustaz buat Bang Sobar. Tadi kan katanya Bang Sobar suka ngambil hak orang di rumah kosong. Ambil. Bangunan sama bangunan kosong? Iya, bangunan kosong. Tapi bangunan kosong beda Pak Ustadz. Beda. Itu saya gambar dulu. Kalau ini apaan nih? Iya. Abang maunya yang instan. Orang mah bisa punya harta, dia berusaha. Dari sesuatu yang dasar sampai dia berusaha dan pada akhirnya Allah kasih kemudahan dan Allah kasih keberkahan rezeki. Nah abang, orang udah ngumpul harta capek-capek tiba-tiba abang ambil begitu aja. Haram bang dosa. Jadi sekarang nih, abang ada mau terapi nih, bangunan kosong. Abang renungin di sini nih. Ini abang kan biasa kalau ke rumah kosong ngapain? Nyolong. Nah, sekarang di sini nih, bangunan kosong abang apaan yang mau abang ambil dah. Ya, udah masuk sana. Halo. Masuk terus Bang. Terus. Bang. Sabar. Udah di situ aja, ya. Duduk. Di dalam masuk dalam sono. Ya, jangan keluar sebelum Anda jemput kemari. Tuh kamera ditemenin, ya. Santri tolong minta santri. Ya, dipantau ya. Dia kayak ketakutan sendiri. Ustaz kayak ada sesuatu di situ padahal. Ini bukan di tempat kosong Ustaz. Ini emang sengaja saya masukin bangunan kosong Bang Fadli. Emang ini apa yang dibilang ini bener semua nih? Ya Allah alam. Karena kalau seandainya memang apa yang dilihat itu benar, ya biasanya orang-orang yang bisa melihat makhluk gaib itu orang-orang yang Allah kasih kelebihan, yang hatinya bersih, ya dan juga yang dilihat itu jin. Nggak ada yang namanya orang meninggal itu dia hidup lagi, nggak ada, ya. Orang yang udah meninggal mereka pada sibuk di alam kuburnya. Yang dilihat sama dia itu jin. Tapi kalau dia masuk ke rumah kosong punya orang yang dia mau ambil hartanya, dia nggak takut ya. Masih bingung Ustaz. Kalau ada di pukul nih. Aduh. Aduh Pak Ustadz. Tolong ini. Orangnya sampai ngumpulin dia gitu, nggak ada apa-apaan. Astagfirullahaladzim. Halusinasi dia kali Bang. Ini belum di Musakara, baru terus ini dong begini. Apalagi di Musakara terus. Karena nggak ada iman di hatinya susah. Takutnya sama manusia, sama begituan, bukan takut sama Allah. Ayo Pak Fadli. Tolong Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Bang Sobar? Kenapa? Kenapa sih Bang Sobar? Sesuatu sih Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Sesuatu apa? Sesuatu apaan? sih? Orang nggak ada apa-apaan. Di situ tadi Pak Ustadz. Ini bangunan kosong, nggak ada apa-apaan. Enggak, belum selesai. Belum selesai. Masuk lagi. Ampun Hah? Pak Ustadz, tolong. Udah nggak mau lagi.
Ini baru awal, Bang. Belum di Musakaro, Bang Fadli. Belum ada proses shock terapi yang lain. Musakaro masih panjang pelajarannya, Bang. Kalau abang selalu bersama Allah, Bang, nggak lepas Bang ikhlas. Fadli, Iya. pulang yuk. Pulang nggak usah, Bang. Abang udah jauh-jauh ke sini buat belajar. Ngapain pulang? Deh, Tapi jangan bawa ke sini lagi. Iya udah. udah ya. Sekarang belajar sholat Sekarang dulu kali. ganti baju aja dulu deh. Ah, Ya, ganti baju istirahat. Yuk, yuk. Ya sih, Bang. Yuk kita ganti baju dulu. Yuk kita istirahat sebentar sekarang. Allahu Akbar. Bangunan kosong gak ada apa-apaan, nih ketakutan. Coba tes nyalain. Udah nyala belum? Coba tes. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap-siap aja kita terima. Bang Sobar. Masya Allah, Bang Sobar kenapa diem aja tadi ngobrol mulu sama saya? Saya kan jadi pendiam. Kenapa kok gugup gitu? Mukanya Bang Sobar. Ada ini apa-apaan nih, ada mesin, ada ini tuh, maksudnya apa tuh maksudnya? Namanya pelajaran shock terapi, Bang Sobar. Bang Sobar kenapa gugup? Apa jangan-jangan masih kepikiran bangunan kosong kemarin kali? Kagak Ustaz, tadi udah ngobrol sama saya di menjalan kemari. Tiba-tiba dengar ngung-ngung jadi diem. Maksudnya apa ini? Jadi gini Bang Sobar. Bang Sobar kan biasa sehari-hari kerjaannya apa coba? Saya mau denger langsung dari Bang Sobar deh. Kali Terus? bobol rumah, Terus? Apaan yang diambil? apa aja rumah kosong. Allahu Akbar. Abang tahu Bang, itu perbuatan dosa yang diharami dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Bang, surah Al-Maidah ayat 38-39. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalaminallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, maka potong kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Kecuali Bang, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang mau bertobat dari perbuatan zalim yang udah dia lakuin dan dia berubah menjadi orang yang lebih baik, bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Jangan Pak Ustadz, saya kan nyuri untuk keluarga Pak Ustadz, untuk makan Pak Ustadz. Bang istighfar, Astagfirullahaladzim. Bang. Abang udah pernah ngelakuin ini di penjara, bener gak Bang? Berapa tahun di penjara Bang? 2 tahun, Berapa kali di penjara? 2 kali, 2 tahun sama berapa tahun lagi? 2 tahun, 1 tahun setengah. Astagfirullahaladzim. Gara-gara? Bang, abang bilang tadi mencuri buat keluarga, buat makan keluarga, buat makan anak bini. Kenapa dikasih makan dari yang haram, Bang? Kerja susah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, itu alasan abang doang. Terima ke sono sini, parkir sepi, apa sepi. Kalau mau cari nafkah buat anak istri, carinya dengan cara yang halal. Biar anak istrinya ibadahnya bisa rajin. Nah, sekarang ibadah jadi susah, rezeki jadi tambah seret, gara-gara dicicilin duit haram. Udah sekarang nih, ya proses terapi ini pelajaran yang berharga buat abang. Ya sini Bang. Sekarang contohin dulu ya, santai deh, contohin dulu, ya biar dia paham. Nyalain. Ayo bawa masuk gitu. Ayo bismillah, potong dulu. Patin lagi Bang. Patin lagi Bang. Ampun Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz. Abang lihat Bang, abang lihat kan. Abang mau dicontohin, belum abang ini potong tangannya.
kan harusnya kasih lihat contoh pelajaran. Ya nggak kebayang Pak Ustadz kalau tangan saya kepotong. Allah, udah kasih tutup mata aja, kasih tutup mata deh. Kasih tutup mata, kasih tutup mata. Udah Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya Allah, gini banget ya Allah. Balasannya. Ya Allah, ampun. Ayo bang, tangan abang sini bang, masukin bang. Ya Allah. Ya Allah, udah ya Allah. Ya Allah. Ayo abang pelan-pelan istighfar. Ikhlas bang, ikhlas bang, ikhlas. Takut ya Allah. Abang ikhlas. Masukin tangannya bang. Mas sabar, masukin tangannya bang. Ampun ya Allah. Siap bang ya. Ampun ya Allah, udah takut ya Allah. Siap bang, siap bang. Bismillah bang, bismillah. Allah, bismillah. Allah. Ampun Siap ya bang. Ampun Siap bang. Siap bang. Siap bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tangan gue ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunin tangan gue buntung ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Abang, ya Allah. Allah. Bang, abang. Ya Allah, tangan saya buntung Pak Ustadz. Lihat tangan abang, lihat tangan abang. Buka matanya, lihat tangannya. Buntung apa masih ada tuh tangan? Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Alhamdulillah, tangannya masih ada. Tadi perasaan saya. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya Allah. Siapa yang mau mutusin tangan abang pakai gaji mesin bang? Nih, saya nih pakai beginian nih bang nih. Nih, ini bisa emang butuhin tangan abang nih. Pegang nih apa nih? Bambu. Ya Allah, nggak sampai hati juga saya bang sama teman-teman mutusin tangan abang. Ustaz cuma mau ngasih gambaran ke awal. Kalau ini akan terjadi nanti kalau abang nggak berubah, hukumnya Allah lebih parah lagi kelebihan. Ya Allah. Udah bang, jangan gemeteran aja bang, istighfar bang. Gimana bang masih mau ngelakuin lagi bang nyolong rumah orang? Saya janji deh. Abang? Saya tobat deh. Gak lagi deh Pak Ustadz. Ini tobat gara-gara belajar di sini doang, ntar keluar belajar dari sini begitu Pak lagi. Ustadz, saya takut hukum Allah ya Pak Ustadz. Saya takut hukum akhirat Pak Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena selama ini gak ada yang pernah bimbing saya. Alhamdulillah. Baru sadar di sini. Mudah-mudahan jadi pelajaran berharga buat abang ya bang. Amin bang. Ini pelajaran yang bermanfaat. Setelah ini abang jangan ngambil hak orang lain lagi. Bang, saya mau mulai kerja dah. Cari rezeki yang halal ya bang. Kerja yang bener bang. Ya. Halal, yang berkah, yang keluarga. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya ikhlas. Saya takut hukum akhirat, Mendingan Pak Ustadz. mendingan bagaimana? Mendingan di dunia apa mendingan di akhirat hukumnya? Dari dunia sih Pak Ustadz. Nah, Di penjara dikasih makan, makan tidur dijaga di penjara. Kalau di akhirat siapa yang mau kasih makan dikasih mulu. nah itu abang tahu. Oh, abang. Alhamdulillah kalau Gitu, begitu bang, deh. abang bisa mikir Ya. begitu mantep bang. Mudah-mudahan nih terus nih abang bawa nih pemahaman ini di dalam kehidupan abang. Ya, Amin, ya jangan Allah. zolimin hak orang lain lagi. Alhamdulillah bang Fadli kalau begitu. Ya, di pelajaran bermanfaat buat Ya, kita. Bismillah ya bang ya. Abang lanjutin belajar terus di sini bang ya sampai selesai ya bang ya. Benar-benar hati saya bersih. Amin, amin, amin. Ayo, Bang. Sekarang abang bangun dulu, mandi dulu bang Yuk, ya. ikut sama saya, Bang. Ayo Ya, bangun dulu bangun, bang, Bang. mandi dulu bang ya. Bersih-bersih Ayo, badan. Bang. Pelan-pelan, Ayo. Ya. Istirahat dulu, istirahat dulu. Alhamdulillah ya Allah. Ini pelajaran yang paling berat bang di rumah hijrah. Iya, berat buat saya, berat buat abang, berat buat semuanya bang yang ada di sini. Karena abang udah masuk ke pelajaran terakhir, muzakarah. Pelajaran tentang Ini namanya proses kematian. Justru dari semua pelajaran yang ada di rumah hijrah ini pelajaran yang paling terpenting. Karena kita semua bakal bertemu dengan kematian. Saya masih kecil-kecil Pak Ustadz. Saya belum siap mati Pak Ustadz. Yang nyuruh abang mati sekarang siapa bang? Saya nggak nyuruh abang mati sekarang. Karena mati itu rahasia Allah. Kata Imam Nawawi mati itu satu. Hanya sebabnya saja yang berbeda-beda.
Ada yang matinya lagi sujud, ada yang matinya lagi bertobat, dan tidak sedikit yang mati dalam keadaan melakukan maksiat dan berdosa.